Ini adalah tampak muka dari musola. Ini adalah jujukan kita lantai 2 yang bawah untuk ditinggali mubalek, dan yang atas kita setting untuk kegiatan cabai rawit. Ruangan jujukan bagian atas, tembok kita cat warna-warni, dimaksudkan agar cabai rawit lebih betah, lebih ngerasa nyaman, karena ya seperti tempat taman kanak-kanak lah istilahnya. Ini adalah hasil karya seni dari cabai rawit kita. Nah, tempat sambung kita ini, jujukan kita ini, lokasinya di daerah perbukitan, di daerah Bandung Timur, ya, di Kecamatan Mandalajati. Yang alhamdulillah istilahnya ketika malam hari, ketika lampu-lampu sudah mulai dinyalakan, ini suasananya cenderung romantis, ya. Jadi kita di puncak bukit, kita bisa melihat pemandangan di waktu malam kota Bandung itu sangat indah sekali, subhanallah lah. Nah, ini tampak depan atau pintu utama dari Musola Al-Kautsar Mandalajati. Dan ini adalah tempat wudhu untuk pria, dan ini kamar mandinya. Nah, insya Allah bak mandinya kita usahakan untuk luber, ya, penuh luber. Ini untuk menjaga kesuciannya. Di sini kita juga menyediakan mading untuk informasi-informasi yang kiranya perlu disampaikan pada para warga. Juga ada kita menyediakan kotak saran, ya. Jadi saran-saran yang ingin disampaikan oleh para warga, kita persilakan untuk dimasukkan ke kotak. Ini adalah bagian dalam dari Musola Al-Kautsar Mandalajati. Alhamdulillah kita sudah selesai merenovasi tahap pertama. Seperti kita lihat sekarang, dinding full keramik, ya. Ini juga untuk di samping faktor estetis, juga untuk meminimalkan perawatan juga. Tampak lebih bersih. Di sini kita juga menyediakan whiteboard, ya. Kita punya fasilitas ini untuk membantu guru-guru kita, para mubalek. Mungkin ada keterangan tambahan yang perlu lebih mendetail, seperti penyampaian bab faraid, ya, mungkin kalau ditulis di papan tulis lebih mudah untuk difahami. Untuk suasana di dalam musola ini alhamdulillah nyaman. Ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya faktor keluasan tempat, ya. Seperti kita perhatikan
musola ini menggunakan sistem tiang ya. Tiangnya kita posisikan di pinggir. Jadi kita tidak menggunakan tiang di tengah ruangan. Karena itu akan mengurangi keluasan. Jadi dengan sistem ini musola jadi lebih lega. Jadi tidak ada istilahnya benda di tengah ruangan. Faktor yang kedua adalah masalah pencahayaan. Musola ini kita desain untuk semaksimal mungkin mendapatkan asupan cahaya dari luar. Di samping memang faktor cahaya buatan ya dari lampu. Kita mengaplikasikan glass box ya. Nah, di atas kita juga menggunakan glass box. Kemudian kita banyak menggunakan aplikasi glass box. Kemudian pintu juga, jendela, semua kita desain lebar dan menggunakan aplikasi kaca. Sehingga kita menginginkan betul-betul optimal ya pencahayaan alami dari matahari. Dan faktor ketiga dari kenyamanan musola ini adalah masalah udara, sirkulasi udara. Kalau kita perhatikan musola ini tinggi ya, atap yang kita gunakan adalah atap tinggi. Nah, jadi atapnya tinggi dan kita tambahkan ventilasi udara. Dengan demikian udara segar bisa masuk dengan bebas bersirkulasi di dalam ruangan musola ini, hingga kesegaran udara, kualitas udara lebih, insya Allah lebih terjaga. Kemudian faktor suhu juga ya, kontrol suhu hingga tidak panas atau mungkin gerah di dalam ruangan ini, apalagi ketika sholat, ketika banyak orang di dalam ruangan. Nah, biasanya cenderung untuk panas atau gerah ya. Nah, dengan aplikasi udara sistem udara seperti ini, insya Allah ya, kita berusaha untuk menciptakan temperatur udara atau suhu udara yang senyaman mungkin ya. Kemudian Mandala Jati juga memiliki fasilitas meja pingpong atau tenis meja untuk kebersamaan lah istilahnya. Di samping untuk menjaga kebugaran, nah, di waktu songgang warga yang ayo kita bersama-sama yuk main bareng, nah, begitu. Kemudian ini adalah akses untuk para wanitanya atau ibu-ibunya. Juga ini adalah kamar mandi dan tempat wudu. Untuk para wanitanya. Di sini kita juga mempertimbangkan faktor pencahayaan sekali lagi. Jadi kita lebih mengutamakan cahaya alami dari matahari ya.
di pintu masuk, baik untuk yang wanita ataupun yang pria, kita pasangi tanda peringatan bahwa handphone untuk amal soleh untuk ditertibkan. Dalam hal ini adalah entah itu di silent atau dimatikan, agar ya di samping tidak mengganggu ya pada warga yang lain ketika pengajian, juga untuk meningkatkan konsentrasi ya, lebih khusyuk dalam pengajian. Nah, di sini sebagai informasi tambahan, kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti sistem pencahayaan yang glass box, optimalisasi glass box, kemudian sistem ventilasi udaranya. Ini kita untuk meminimalkan biaya operasional. Dalam hal ini adalah listrik. Jadi dengan sistem pencahayaan yang cenderung kita optimalkan alami, kita meminimalkan pemakaian lampu di ruangan musola ini. Juga di sini kita tidak menggunakan kipas angin ya. Kita tidak menggunakan kipas angin. Atau mungkin AC. Jadi kita berusaha untuk memotong biaya operasional. Ini untuk istilahnya betul-betul kita biaya dari warga uang sabilillah itu tidak dihambur-hamburkan. Ya alhamdulillah Allah paring dengan sistem ini, ya insya Allah tercipta suatu kenyamanan dalam aktivitas pengajian warga Mandala Jati. Terang tempatnya, sejuk udaranya, dan bersih tempatnya. Alhamdulillah. Juga lega tempatnya, luas. Tidak lupa juga kami menempelkan peringatan harap tenang pada 2 tiang. Ini untuk mengingatkan para warga pengajian agar tidak sibuk ngobrol, ribut, apalagi pas acara pengajian. Demikian